Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harapkan kalian sehat-sehat selalu dan juga tetap semangat dalam pembelajaran daring kali ini. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang virtual private server atau disingkat VPS. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini ada pengenalan atau definisi VPS. VPS merupakan adalah komputer server yang berada di dunia maya, yang artinya tidak nyata, virtual, namun kita dapat memilikinya dengan cara menyewanya. Nah, dapat diartikan VPS ini adalah sebuah komputer, dia memiliki fisiknya, tapi tidak berwujud. Nah, kok kayak gimana tidak berwujud tuh? Kalau mungkin kalian pernah waktu kelas 2 kalian sudah mencoba menginstal, namanya adalah sistem operasi jaringan. Nah, pada materi tersebut kalian pernah menginstal OS Debian, tapi menginstalnya di VirtualBox. Nah, dapat diartikan VPS itu seperti itu. Dia adalah sebuah server secara virtual atau secara hantu. Sama dengan apa yang kita praktekkan pada kelas 2 pada materi praktek sistem operasi jaringan. Nah, VPS juga memiliki hard disk, memori, prosesor, dan sistem operasi lain sebagainya. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan pada server. Nah, nanti kalau misalkan kalian membuat sebuah server itu ada jasa layanan server mulai dari shared hosting, VPS server, sama detected hosting. Nah, di sini ada kelebihan-kelebihannya. Kalau kalian lihat di website sekolah kita SMKN Batu Jaya, sekolah kita menggunakan shared hosting. Nah, bisa kalian lihat di sini, shared hosting adalah kelebihannya harganya murah, penggunanya mudah, cocok untuk pemula, tidak perlu memikirkan pemeliharaan server. Sementara kekurangan pada shared hosting adalah akses terbatas, keamanan kurang, dan juga server tidak stabil. Nah, kenapa di sini akses terbatas? Mungkin waktu kalian belajar pertama kali dibuka situs belajar SMKN Batu Jaya, bisa dilihat adalah yang pertama adalah langsung ngeblank servernya atau bisa dibilang error 503. Nah, dikarenakan kenapa? Shared hosting merupakan server bagi-bagi. Nah, kayak gimana? Contohnya, kalau misalkan kalian mengendarai sebuah motor, itu ditumpangi oleh 10 orang. Satu motor ditumpangi satu orang. Maka bisa dikatakan itu bakalan kecepatannya lemot atau nggak bisa dipakai sama sekali. Nah, bisa kalian lihat di sini. Pada di sini adalah ada shared hosting di sini. Servernya juga nih. Di sini ada satu server, ada 3 server dipakai oleh semuanya. Oleh banyak server. Nah, jadi dengan kata lain, shared hosting ini dia bagi-bagi dari satu server bisa digunakan oleh banyak website. Nah, kalau misalkan semua website itu diakses oleh banyak orang, itu lama-kelamaan website bakalan lemot, nggak bisa diakses. Nah, kekurangan dari shared hosting ini adalah aksesnya terbatas. Berbeda dengan VPS server yang kita gunakan nanti dalam materi ini. Nah, pada VPS server ini aksesnya penuh, aman, efektif, memiliki IP public sendiri. Nah, tidak terganggu oleh aktivitas lain. Bisa kalian lihat di sini. Kalau VPS server, dia itu setiap server untuk satu website. Jadi setiap website ini dia punya servernya sendiri, beda dengan VPS. Kalau VPS ini mau banyak, misalkan di sini bisa dilihat ada 3 website itu dalam satu server. Dia bagi-bagi kalau shared hosting. Kalau VPS dia itu satu website, satu server. Jadi kalau misalkan mau banyak orang yang akses kepada website ini nggak masalah karena servernya satu. Sedangkan shared hosting dia satu server ya bagi-bagi dari dengan website lain. Contoh di sini misalkan kalau shared hosting, di sini web 1 ini adalah SMK kita. Nah, di web kedua ini misalkan di SMK Karawang. Web 3 ini adalah SMK Dengklok. Nah, dalam 3 website ini cuman hanya bisa dipakai satu server. Aksesnya cuma satu server. Jadi dibagi-bagi. Beda dengan VPS server. VPS server ini SMK Batu Jaya, misalkan website 1 SMK Batu Jaya, website 2 SMK Karawang, website 3 adalah SMK Dengklok, dia punya server masing-masing. Jadi aksesnya tidak terbatas.
Nah, pada VPS server juga ini ada kekurangannya, harganya mahal, tidak cocok untuk pemula. Kenapa tidak cocok untuk pemula VPS server ini? Karena VPS server kita bisa mengelola server semau kita. Mulai dari sistem operasi yang akan kita gunakan. Contoh waktu kalian kelas 2 kemarin kalian belajar sistem operasi Debian. Pada server ini kita bisa menginstal sistem operasi misalkan saya maunya sistem operasi Windows Server bisa. Mau pakai Debian bisa, mau pakai OS Linux server lainnya bisa kalau pakai VPS server. Berbeda dengan detective server, berbeda dengan shared hosting ini. Kenapa? Dia langsung menggunakan OS sistem operasi server yang disediakan oleh penyedia jasa layanan. Nggak bisa milih. Beda dengan virtual server ini. Jadi kita memiliki akses sepenuhnya pada server kita sendiri. Mau kita mau buat kayak gimana, mau kita mau nyeting kayak gimana, itu kita punya full akses pada server itu. Beda dengan shared hosting. Oke. Nah, rangkuman dari VPS adalah yang satu sebagai server percobaan. Kalau misalkan kalian punya uang lebih, kalian mau mencoba mengembangkan sebuah aplikasi atau mau membuat sistem operasi, kalian bisa menggunakan virtual private server. Karena kenapa? Karena aksesnya penuh. Bisa diakses oleh kalian semau kalian, bebas mau melakukan apapun di sistem operasi server VPS tersebut karena kalian yang membuat dan juga memodifikasinya. Itu virtual private server. Nah, sebagai VPN, virtual network private. Nah, VPN ini jangan asumsikan kalian pada hal-hal yang negatif. Virtual network ini jadi yang saya katakan pada VPS ini nanti kalian bakal memiliki IP public sendiri. Beda dengan shared hosting. Kalian tidak mempunyai IP public sendiri. IP publicnya punya penyedia jasa hosting. Kalau misalnya VPS kalian punya IP public sendiri. Kalian bisa membuat VPN sendiri. VPN ini lebih aman kalian dalam memanage network karena inilah network pribadi kalian sendiri. Oke, sekian dari saya. Semoga kalian paham. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian komen di kolom komentar YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.